Sehari sebelum pemilihan dokter spesialis utama, orang tua kandungku demi sepupuku menyuruh orang memotong otot tanganku. Lari sana, lari sana! Kalian siapa? Kenapa mengejar aku? Itu dia, benar. Kalian sebenarnya siapa? Kalau kalian berani sentuh aku, ibuku tak akan membiarkan kalian. Aku tahu ibumu, Presdir Pratama Medika. Tapi, yang aku mau adalah tanganmu, Putri Nining. Mohon, aku masih mau jadi dokter, operasi. Jangan sentuh tanganku. Aku dibayar, harus kerja. Putri Nining, maaf ya. Jangan. Awas kamu, awas! Nining, kenapa tanganmu sampai begini? Siapa yang melakukannya? Tolong putriku, tolong. Nining, jangan takut. Mama di sini, Ma. Tanganmu patah. Aku tak bisa lagi memegang pisau bedah, juga tak bisa jadi dokter lagi. Aku pasti akan membuat mereka berdua membayar dengan nyawa. Nining, tolong, ambulans! Ambulans! Nining. Sayang, demi Rara kita menyuruh orang melumpuhkan tangan Nining. Nining itu putri kandung kita. Melakukan ini, apa tidak keterlaluan? Kalau tidak begini, keponakan Rara, walau ikut pemilihan dokter spesialis utama, juga tak akan lolos. Bakat medis Nining terlalu tinggi. Kalau tak hancurkan dia, Rara tak akan ada kesempatan. Tapi demi jadi dokter, Nining belajar siang malam. Sekarang kamu suruh orang patahkan tangannya, biar tak bisa pegang pisau bedah. Ini sama saja dengan membunuhnya. Apa bedanya? Rara adalah keturunan satu-satunya dari adikku. Semua warisan adikku harus diwarisi Rara. Besarkan dia 20 tahun lebih. Bukankah itu demi semua hartanya? Benar, soal Nining, aku besarkan dia dengan baik. Dia pasti akan menikah. Anak perempuan yang menikah sudah bukan milik kita lagi. Sebelum menikah, patahkan tangannya demi itu tak masalah. Baiklah. Ya sudah, begitu saja. Sayang, aku pasti akan wujudkan mimpi Rara jadi dokter. Tapi, Ibu, menolong orang juga mimpi seumur hidupku. Ibu patahkan tanganku. Bagaimana aku bisa pegang pisau bedah jadi dokter? Bu Dewi, Pak Pratama. Meskipun tangan putri Anda patah, untungnya datangnya cepat. Masih ada harapan untuk disambung. Harus segera dioperasi. Syukurlah, tanganku masih bisa diselamatkan. Kalau operasinya gagal? Kalau gagal, syaraf tangannya akan rusak permanen. Jangankan pegang pisau bedah, bahkan kehidupan sehari-hari pun akan sulit untuk mandiri. Sayang, kita obati saja tangan Nining. Gak akan mahal. Melihatku begini, mungkin mereka menyesal. Pasien kondisi kritis. Darahnya RH negatif. Stok darah kurang. Butuh donor darah segera dari keluarga. Jangan donor! Stok darah yang kurang tidak hanya akan memengaruhi kesuksesan operasi, tapi risiko infeksi dan komplikasi pasca operasi juga akan meningkat pesat. Kalian harus segera siapkan darahnya. Tapi kerabat kami yang lain juga tidak ada yang punya golongan darah ini. Rara kan sama denganku, punya golongan darah khusus. Ma, kamu bahkan tak rela minta dia donor. Aku ini anak kandungmu. Nining harus segera dioperasi. Jangan, harus siapkan darah dulu. Kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Selama operasi, darahnya juga bisa disiapkan. Kalau kalian terus menunda, tangan Nining bisa cacat. Aku mau dioperasi. Risikonya, aku tanggung sendiri. Nining! Nining, kamu sadar? Nining, jangan nekat. Rumah sakit pasti ada cara. Anakku yang kasihan. Mama pasti akan mencari orang untuk donor. Kenapa? Padahal aku kan anak kandungmu. Kenapa harus begini padaku? Dokter?
Tolong operasi aku sekarang. Jangan. Lepaskan aku. Sayang, tangan Nining sudah luka. Dia tak bisa lagi jadi dokter. Kenapa kamu masih merusak tangannya? Rara hanya mau jadi dokter, menolong orang. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Kalau aku tak merusak tangan Nining, dia takkan punya kesempatan. Lagian, walaupun Nining cacat, biar aku urus dia seumur hidup. Setelah Rara jadi dokter spesialis utama, nanti baru kutebus pada dia. Baiklah, demi harta Rara, Nining harus korbankan dulu. Tapi tak kusangka, operasinya berhasil. Kalau tangan Nining sembuh, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Begini, kita akan klaim ke publik pengejaran ini karena Nining terima suap, tapi pasiennya malah mati. Sayang, ingat bujuk Nining. Dia paling nurut sama kamu. Dulu kamu bohongin dia, bilang kakaknya itu brengsek. Dia kan percaya, lalu putus sama kakaknya. Ternyata mereka selalu bohongi aku. Dan demi orang tua sekejam ini, aku melukai yang paling baik padaku, Kak Rizky. Nining, anakku yang kasihan. Kamu menderita sekali. Ibu ingin menggantikan penderitaanmu. Jangan khawatir kalau pulihnya lambat. Kita pulih perlahan saja. Kalaupun kamu jadi cacat, ayah ibu kamu seumur hidup. Yunus. Ya, Nining, jangan khawatir. Ayah ibu akan rawat kamu seumur hidup. Pura-pura, kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku terluka. Lihat saja, aku pasti akan memegang pisau bedah lagi. Nining, kamu yang terima 50 juta dari kami, tapi suamiku malah mati. Dokter payah, penipu. Enggak. Dengar ya, buktinya ada di sini. Lihat semua, ini buktinya. Nining, ini nggak benar kan? Astaga, dosa. Nining. Demi jadi dokter spesialis utama, kamu nggak boleh main-main dengan nyawa pasien. Itu benar-benar salah. Kok bisa kamu begini? Dokter payah, penipu, kembalikan suamiku. Pantas, tak punya etika. Orang begini pantas jadi dokter. Penipu, keluar dari RS. Dokter payah, penipu, kembalikan suamiku. Benar, akan kubongkar ke semua orang kalau kamu penipu. Lihat semua, Nining dari RS Nusantara. Dokter Nining bunuh orang. Dokter payah, penipu. Jangan. Nining sudah sadar salahnya. Dia sudah dihukum. Aduh, aku tidak melakukan semua ini. Nining? Aku tidak melakukan hal itu. Kenapa aku tidak boleh menjelaskan? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku mau cari pengacara. Aku akan tuntut mereka atas fitnah. Nining, jangan gegabah. Yang terpenting sekarang adalah pulihkan luka kamu. Jangan pikirkan hal sepele ini. Apapun yang terjadi, aku dan ayahmu akan selalu ada untukmu. Nining, ibumu benar. Hal sepele itu abaikan saja. Kalau ini terjadi pada sepupuku, pasti kalian sudah membela dia kan? Nining, kok kamu bicara begitu? Ayah dan ibu juga demi kebaikanmu. Lara. Kakak, enggak apa-apa. Lara Suryani, ngapain kamu kesini? Kakak, aku dengar tanganmu luka. Sayang sekali. Seumur hidupmu nggak bisa pegang pisau bedah lagi. Terus gimana? Sudah selesai? Sudah, keluar. Nining, kok kamu bicara begitu ke sepupumu? Rara juga khawatir. Nggak perlu. Nining, jangan lancang sama sepupumu. Tanganmu kan sudah begini. Gimana kalau pasien pentingmu serahkan semua ke Rara saja? Rara itu dokter dari Universitas Kedokteran Jakarta Utara. Ilmunya nggak kalah darimu. Pasien penting, aku cuma punya satu. Operasi penilaian yang harus kuikuti.
Kalau gitu, menyerahlah. Biar Rara lebih besar peluangnya. Nining, jangan dengarkan omong kosong ibumu. Pulihkan dulu lukamu. Setelah tanganmu pulih, masih ada kesempatan ikut kompetisi operasi. Miming, kenapa senyum sinis? Kenapa cuekin ayahmu? Sekarang sudah besar ya. Orang tua pun gak dengerin. Ayah, ibu, apa kalian sungguh mau tangan saya pulih? Bu, jangan marah. Kakak lagi sedih karena baru terluka. Biar aku bujuk dia. Kalian makan dulu saja. Rara paling pengertian. Dengarkan sepupumu baik-baik. Ayo. Nining, rasanya dikhianati orang tua sendiri gimana? Tanganmu cacat, reputasimu hancur. Masih mau jadi dokter? Mimpi saja. Rara Suryani, kamu senang terlalu dini. Aku, Nining, kalaupun cuma punya satu tangan, masih bisa menghancurkanmu. Menghancurkanku. Nining, dulu kamu masih putri Pratama. Lahir di garis start yang lebih tinggi dari yang lain, tapi aku benci kamu. Makanya aku rebut orang tuamu, rebut pekerjaanmu, hanya untuk menginjak-injakmu. Kok HP-nya ketinggalan? Rara, kamu kenapa? Yunus, cepat panggil dokter. Ya. Kok? Dokter. Bu, jangan salahkan kakak. Dia lagi sedih karena baru terluka. Makanya dia melampiaskannya padaku. Mining, kamu keterlaluan. Cepat minta maaf pada Rara. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus minta maaf? Lagi pula, orang yang melarang anak kandungnya operasi, siapa yang lebih keterlaluan? Nining, ibumu cuma marah. Jangan marah ya. Rara, kamu kenapa? Dokter. Cepat panggil dokter. Kalau tidak begini, sepupunya, Rara, kalaupun ikut pemilihan dokter spesialis utama, juga takkan lolos. Bakat medis Nining terlalu hebat. Tanpa menghancurkannya, Rara takkan ada kesempatan. Menghancurkan tanganku, menghancurkan hidupku. Hutang ini, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Halo, Kak Rizky. Aku butuh bantuanmu. Halo, Kak Rizky. Nining, kenapa kamu menangis di depan ini? Apa orang keluarga Pratama menindasmu? Kak, maaf. Dulu aku tak seharusnya bicara kasar padamu, menyakitimu. Nining, jangan nangis. Aku tak pernah menyalahkanmu. Katakan, sebenarnya ada apa? Tangan aku patah, aku tak bisa lagi memegang pisau bedah. Bukannya kamu mau ikut lomba operasi? Aku juga mau, tapi tanganku... Jangan khawatir. Aku akan panggilkan ahli terbaik dari luar negeri. Pasti akan sembuh. Impianmu menjadi dokter, aku akan wujudkan. Sayang, tadi waktu ambil perban dengar perawat-perawat Putra Mahkota Santoso Group membawa semua ahli asing ke RS ini. Entah siapa orangnya, sampai membuat Putra Mahkota itu begitu peduli. Aduh, ngapain peduli orang lain? Sekarang Rara yang terpenting. Iya. Sakit? Semua salah si Nining, anak durhaka. Sampai membuat Rara terluka. Bibi, aku tak salahkan kakak. Cuma tangan kakak terluka. Besok tak bisa ikut operasi. Baguslah dia nggak ikut. Jadi juara pertama, jadi milik Rara kita. Iya, tangan kakakmu rusak. Kamu tak perlu khawatir dia merebut posisimu. Iya kan? Asal operasinya berhasil, jangan tanya soal dokter spesialis utama berikutnya. Pasti aku yang dapat. Bahkan gelar profesor jantung, aku juga bisa rebut. Nining, kamu selamanya hanya bisa diinjak-injakku. Rara, operasinya sebentar lagi mulai. Nanti jangan gugup. Berikan yang terbaik. Kamu yang terbaik. Aduh, Bibi, Paman. Tangan kakak luka, gak bisa operasi. Pasti sedih. Kalau gitu, kalian jaga kakak saja. Aku bisa sendiri. Raraku memang pengertian. Di saat genting begini, masih peduli Nining. Anak baik, tenang saja. Nining cuma otot tangannya patah. Dia bisa jaga diri. Malah kamu, tanpa kami,
pasti panik. Tenang saja, aku pasti akan menjadi dokter spesialis. Jadi, membantu kakak mewujudkan impiannya. Anak baik, semangat. Siapa yang bisa selesaikan operasi ini? Dialah dokter spesialis utama. Kok Nini nggak ada? Dia terlambat atau sudah menyerah? Dokter, kakakku, Nining, tangannya luka. Gak bisa pegang pisau bedah. Hari ini gak bisa datang. Tapi kemarin dia bilang dia pasti datang. Dokter, mungkin Anda salah orang. Tangan putriku sudah cacat. Dia lagi di ruang perawatan. Dia nggak mungkin datang. Wira Muda, telepon Nining, konfirmasi. Dokter, saya Ibu Nining. Mana mungkin saya bohong? Baiklah, dokter Nining tidak datang tepat waktu. Dianggap menyerah, siap-siap operasi. Jabatan dokter spesialis utama ini pasti milikku. Tunggu. Dokter, Nining melapor diri. Nining, kenapa tidak istirahat di ruang? Ngapain kamu kesini? Sayang, Nining kesini pasti mau memberi semangat untuk Rara. Dokter, saya Nining. Saya siap beroperasi. Nining, kamu mau apa sih? Tanganmu sudah cacat, nggak bisa pegang pisau bedah. Di mana mau operasi? Iya Nining, cepat kembali ke ruang dan istirahat. Kan sudah kubilang, akan kucari spesialis terbaik untuk mengobati tanganmu. Spesialis terbaik, Bu. Ibu mau obati tanganku atau mau membuatnya cacat? Nining, kok bisa kamu menuduh ibu di depan umum? Nining, kan sudah kubilang, dulu ibu larang kamu operasi karena stok darahnya kurang. Sekarang stok darahnya cukup. Ibu bisa langsung atur operasimu. Nining, kenapa tanganmu Pak dibalut Direktur? gips? Begini Pak, tangan putri saya sudah cacat. Gak bisa pegang pisau bedah. Apa? Nining, kamu kan dokter jenius di RS kita. RS kita masih menunggumu jadi spesialis utama untuk operasi besar. Tenang Pak, saya siap beroperasi. Kakak, jangan-jangan kamu mau operasi pakai gips? Nining, ini ruang operasi. Jangan bikin ribut, cepat pulang. Direktur, putri saya Rara sangat berbakat. Setelah operasi ini, dia pasti jadi spesialis utama dan membanggakan RS kita. Baiklah, Rara, semua tergantung padamu. Pak Direktur, saya pasti akan membanggakan RS kita dengan menjadi spesialis utama. Posisi itu akan jadi milikku. Saya umumkan, operasi dimulai sekarang. Masuk ruang operasi satu persatu. Semangat. Sayang, Nining beneran mau ikut operasi. Bukannya tangannya sudah cacat. Jaga-jaga. Aku telepon dokter sekarang, konfirmasi. Dokter, Apa Anda yakin tangan putriku Nining sudah cacat? saya yakin. Tenang saja. Tangan Nining sudah pasti cacat. Jabatan dokter spesialis utama kali ini pasti milik Rara. Dokter Rara, teknik Anda tadi sangat lancar sekali. Raraku memang hebat. Kamu yang pantas jadi juara pertama. Benar. Kakak, operasiku hari ini lancar. Aku akan jadi dokter spesialis utama. Kamu gak senang untukku? Operasi ini seharusnya selesai dalam setengah jam. Kamu malah butuh 3 jam. Worth it banget? Itu masih lebih baik dari kamu yang cacat. Belum bisa pegang pisau bedah. Masih berani ngejek aku. Siapa bilang aku nggak bisa pegang pisau bedah? Nining, sulit banget ya terima kenyataan. Operasi tiap tahun ada. Tahun depan kalau tanganmu sembuh, kamu juga bisa ikut. Aku mau tahun ini. Bibi, kakak gak mau kalah dariku. Kalau gitu, aku suruh saja posisi dokter spesialis utama untuknya. Nining, sejak tanganmu cacat, kamu malah menyakiti Rara dan melawannya. Rara pun gak membalasmu. Tapi sekarang tanganmu cacat, gak bisa pegang pisau bedah. Juga gak bisa ikut operasi. Jangan rebut lagi sama dia.
Kalau aku bisa pegang pisau bedah, aku bisa ikut operasi? Iya, tapi otot tangannya patah. Nggak mungkin pegang pisau bedah. Kenapa kamu masih merusak tangannya? Kalau aku nggak rusakin tangan Nining, dia nggak akan punya kesempatan. Cepat minta maaf sama Rara. Impianmu jadi dokter. Aku pasti bantu kamu wujudkan. Dokter Mining, mulai operasi. Dokter Mining, mulai operasi. Nggak mungkin, tanganmu patah. Nggak mungkin pegang pisau bedah. Bu, ibu tak mau cariin dokter buatku. Memangnya aku nggak bisa cari cara sendiri. Kakak, kalaupun kamu bisa pegang pisau bedah, terus kenapa? Kamu terlambat hari ini. Dokter Wira sudah nyatakan kamu gugur. Jabatan dokter spesialis utama tetap milikku. Clara Suryani, kamu terlalu naif. Operasi itu untuk memastikan pasien aman dari bahaya. Itu yang terpenting. Semua lihat kemampuanku. Pasiennya nggak mungkin ada bahaya. Pantas saja, dia dari keluarga Suryani, keturunan tunggal. Semua lihat kan? Rara kami, dari Universitas Kedokteran Jakarta Utara, dokter terbaik di RS Nusantara. Posisi dokter spesialis utama. Siapa lagi kalau bukan dia? Gawat, pasien Yayang Pratama ada komplikasi pasca operasi. Jantungnya berhenti. Apa? Pasien yang dioperasi? Ternyata anakku, Yayang. Adikku sebenarnya mau aku yang operasiin dia. Dia takut kalian khawatir, makanya aku tak boleh bilang. Ini juga kenapa aku tetap mau operasi. Lalu kalian selalu memanjakan Rara. Nining, pasti kamu. Kamu sengaja celakain aku. Aku tak punya waktu untukmu. Semuanya, segera lakukan resusitasi jantung paru. Siapkan 1 mg adrenalinin injeksi langsung. Juga, segera panggil direktur jantung untuk konsultasi. Baik. Rara, bukannya kamu bilang operasinya berhasil? Kenapa jantungnya berhenti? Iya Rara, coba jelaskan sebenarnya ada apa? Kok bisa begini? Bilang. Dia sama sekali tak punya kemampuan untuk operasi. Dia merebut kesempatan operasi, bahkan bertaruh nyawa adikku. Sekarang mau membunuh adikku. Nining, kalau bukan kamu yang melukai tanganku, saat operasi, mana mungkin ada kesalahan? Dokter Mining, kamu gila ke adik sendiri, berani-beraninya. Pantas saja tanganmu dipotong. Orang sekejam kamu, tak pantas jadi dokter. Jangan marah-marah. Kakakku, dulu kan masalah obati pasien, makanya tangannya dipotong. Dia melukai aku karena dia iri. Makanya dia melukai aku. Aku nggak salahin dia. Dengar dong, keponakanmu itu besar hatinya. Lalu kamu katanya dokter jenius. Menurutku cuma penipu jenius. Jangan-jangan gelar itu cuma kamu beli. Orang sepertimu harusnya diusir dari dunia medis. Usir dari dunia medis. Dasar anak durhaka. Kamu, kok bisa aku... dasar tak punya hati. Kalau bukan karena kamu lukai Rara, adikmu takkan celaka. Nining, kamu sangat mengecewakan kami. Nining, hari ini kamu harus minta maaf. Minta maaf. Kamu tak pantas. Kamu gagal operasi. Masalah tanganmu? Atau masalah teknismu? Kamu sendiri tahu. Saya 5 tahun jadi dokter. Saya sudah operasi berbagai kasus, ribuan operasi. Tak pernah ada kesalahan. Tak ada satupun pasien yang pernah mengkritik saya. Kalian bisa periksa rekam medis, atau tanya pasien. Saya, Nining, baik etika medis maupun sifat saya, selalu lurus dan bersih. Aku ingat, ibu saya operasi serangan jantung tahun lalu. Operasinya oleh dokter Nining. Sekarang bahkan bisa ikut senam. Anak saya juga jantung bawaan. Juga sembuh berkat dokter Nining. Mana mungkin dia dokter payah. Omong kosong. Kalian itu disewa Nining. Nining, kau memfitnahku. Aku punya sertifikat doktor dari Universitas Apa buktimu kalau kemampuanku buruk? Betul. Rara itu lulusan asli dari universitas ternama. Kalau tak punya bukti, jangan asal menuduh. Nining, minta maaf pada Rara sekarang. Benar. Berlutut minta maaf. Siapa yang bilang kita punya bukti? Siapa bilang kita punya bukti? Kak Rizky, Arsip yang kamu mau, sudah kuambilkan. Bukannya kalian mau bukti? Ambil. Ke meja operasi dengan cara curang. Tak pantas memegang pisau bedah. Kakak, aku tahu. Kamu gak suka aku dari kecil. Kamu pikir aku merebut cinta tante darimu.
Aku mundur dari pemilihan sekarang. Jabatan dokter spesialis utama aku serahkan padamu. Aku mohon, jangan fitnah aku lagi. Lara, jangan. Kamu sudah berjuang sangat keras. Sebentar lagi jadi kepala. Kok cuma karena omongan kamu harus mundur? Betul Rara, yang harus mundur itu kamu. Tanganmu sudah cacat, buat apa masih pegang posisi? Yang harusnya pergi itu dia. Dia sama sekali bukan dokter dari Universitas Kedokteran Jakarta Utara. Lihat, asal kartu siswanya dari Akademi Transportasi. Ini daftar penerimaan S3 Universitas Kedokteran Jakarta Utara 2015. Di sini sama sekali tidak ada nama Rara Suryani. Palsu. Ini palsu. Mining. Kamu tega memasukkan bukti untuk memfitnah sepupumu. Kamu sudah gila. Menurutmu saja. Sini, biar saya lihat. Konyol, Rara Suryani. Kamu ditarik dari pemilihan. Berhenti kerja, tunggu pemeriksaan. Pak Direktur, Rara hanya ingin sekali menyembuhkan orang. Dia tidak Nining, cepat mohonkan untuk Rara. Cepat. Pak Direktur, terima kasih atas keadilannya. Rara. Nining, kamu membuat keluarga ini jadi kacau. Kamu puas sekarang? Baguslah. Baik, ini belum selesai. Terima kasih, Kak Rizky. Bukan apa-apa. Nining, bakat tak boleh sia-sia. Tenang, aku tak akan menyerah. Yayang, kritis, sejak kuliah dan kembali. Hanya kamu yang tulus menyambutku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Nina, soal Rara Suryani, rumah sakit akan selidiki kebenarannya. Kami juga akan membersihkan namamu. Sayang sekali tanganmu. Selain kamu, di negeri ini sepertinya tak banyak yang bisa tak tahu nanti. Direktur, tanganku masih bisa pulih. Selama sarafnya belum mati total, masih ada harapan untuk memegang pisau bedah lagi. Jangan khawatir, aku tak akan menyerah. Menjadi dokter adalah tujuan hidupku. Lagi pula, aku harus menyelamatkan adikku. Nining, ini Cahya Bulan. Profesor Cahya. Kak Rizky sudah menceritakan semuanya. Aku kebetulan butuh murid jenius. Minggu depan aku pulang buka laboratorium. Di sana kamu bisa pulih, juga bisa ikut penelitian medis terbaru. Tertarik untuk mencoba? Profesor Cahya, maksud Anda laboratorium biomedis? Kenapa takut? Hanya dengan cepat pulih, aku bisa selamatkan lebih banyak orang. Aku mau, terima kasih, Prof. Dewi Pratama. Demi Rara Suryani, kalian mematahkan tangan saya, lalu memfitnah saya, katanya saya korupsi dan membunuh. Utang ini akan kubalas dengan bunga. Setitik demi setitik. Rara, katakan saja yang sebenarnya. Ijazah Akademi Transportasi itu memangnya milikmu? Aku tak curang, Paman. Kakak menfitnahku. Dia cemburu aku lebih populer. Dia cemburu kalian lebih sayang aku. Lalu Rizky Santoso dan Direktur, kenapa percaya Nining bukannya kamu? Rizky Santoso itu dari keluarga terpandang. Direktur juga terkenal tegas dan adil. Rizky Santoso pasti terpengaruh olehnya. Direktur, dia dan kakak sering ngobrol di kantor. Mereka pasti... Dasar bocah sialan. Pantas saja sombong. Ternyata main sama direktur. Bagus, Nining. Beraninya kamu berbuat hal rendahan begini. Bibi, impianku sudah hancur. Untuk apa aku masih hidup? Rara, jangan takut. Bibi pasti akan bantu kamu wujudkan impianmu. Yunus, cepat cari anak durhaka itu dan bawa pulang. Suruh dia berlutut minta maaf pada Rara. Ada perlu apa? Masih punya muka pulang? Nining, cepat ke rumah sakit. Minta maaf pada Rara. Kalau namanya tak dipulihkan, jangan harap pergi. Kenapa? Kenapa? Kalau bukan karena kamu dan direktur main gila dan memfitnah Rara punya ijazah palsu, apa dia akan dipecat? Rara sudah sehari tak makan.
Kamu mau dia mati? Apa urusanku? Dasar tak punya hati. Kalau kamu tak peduli nasib sepupumu, jangan salahkan aku tak menganggapmu anakku. Adikku sakit parah, kalian tak peduli, malah cuma memikirkan Rara. Dengar ya, aku cuma punya satu adik, tak punya sepupu. Kamu? Sayang, bicara baik-baik ya. Lihat saja sikapnya. Gimana mau bicara baik-baik? Nining, tolong bantu papa dan mama ya. Ya, minta maaf pada Rara secara publik, biar dia bisa ikut lagi jadi kepala ya. Gak bisa, kok kamu egois sekali. Kok bisa aku punya anak tak tahu diuntung? Kalau begitu, anggap saja kalian tak pernah punya anakku. Kamu? Kalau begitu, anggap saja kalian tak pernah punya anakku. Kamu? Nining, mau kemana? Mulai sekarang, aku, Nining, dan keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. Nining! Biar dia pergi. Kami berjuang keras mencarikan dokter untuk tanganmu. Dasar kamu. Hanya demi posisi dokter spesialis utama, kamu melawan keluarga. Baik, pergi sana. Jangan pernah kembali. Aku mau lihat saja. Tanpa dukungan keluarga Pratama, apa jadinya kamu? Aku juga mau lihat apa jadinya kalian. Kamu? Rara, kamu ngapain? Bibi, Paman, terima kasih sudah merawatku selama ini. Mulai sekarang, kalian harus jaga diri. Rara, kamu juga mau pergi? Apa karena soal pemilihan dokter spesialis utama? Tenang saja, Bibi pasti akan minta dia minta maaf, dan kamu bisa ikut lagi. Rara, jangan pergi. Bibi paling sayang kamu. Kalau kamu pergi, dia tak akan tahan. Aku tahu kakak selalu tak bisa menerima aku, makanya dia sengaja menjebakku soal ijazah palsu, sampai izinku dicabut. Tapi sekarang, demi merebut posisi dokter spesialis utama, dia malah mau putus hubungan dengan kalian. Hanya jika aku pergi, dia baru bisa kembali. Begini kalian tak akan terpaksa pilih sisi lagi. Rara, kamu anakku. Jangan bilang lagi mau pergi. Yunus, mulai sekarang, Rara adalah anak kandung kita. Bener, Rara. Ingat ya, jangan bilang mau pergi lagi. Kami ini orang tuamu. Papa, Mama, Nining, orang tuamu, masa depanmu, semua yang kau pedulikan akan jadi milikku. Sudah datang. Profesor Cahya. Kenapa menangis? Menangis di sini, tidak akan dapat data eksperimen. Di sana, terapis fisik sudah menyiapkan untukmu alat pegangan khusus. Lemari referensi di sebelah ada edisi khusus bedah jantung terbaru. Ayo. Makasih, Profes. Lihat ini, lebih kuat lagi. Betul, lihat. Lebih kuat ke sana. Halo, keluarga Yayang Pratama. Iya, saya ibunya. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Kondisinya semakin parah. Perlu segera dilakukan operasi pembedahan jantung kedua. Tapi operasi ini, di seluruh negeri hanya ada 2 dokter yang mampu. 1, Dr. Nining Pratama. Yang lainnya, Profesor Cahya Bulan, murid jeniusnya yang baru. Tolong, Anda harus selamatkan anak saya. Akan saya cari cara untuk menemukan dokternya. Sayang, Nining. Tangannya sudah cacat. Dokter jenius itu, kita cari di mana? Papa, Mama, jangan panik. Aku kenal Profesor Cahya Bulan. Tapi, dulu dia dan kakak sepertinya tidak akur. Profesor bilang kakak keras kepala. Anak durhaka. Lara, bawa kami sekarang ke Profesor Cahya Bulan. Aku mau jelaskan langsung. Minta dia selamatkan adikmu. Baik. Pa, Ma, pesta kemarinnya Profesor Cahya di sini. Murid terakhirnya pasti di sini juga. Cepat masuk. Mohon Profesor Cahya untuk selamatkan Yayang. Mas, tolong izinkan kami masuk. Kami ada urusan mendesak. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Kami mau menemui Profesor Cahya. Anak saya mau mati. Tolonglah, izinkan kami masuk. Tanpa undangan, silakan pergi. Lihat legenda itu. Dokter jenius itu datang. Pa, Ma, dia itu legenda. Dokter jenius. Dokter, tolong selamatkan anakku. Dokter. Dia ini tamu Profesor Cahya. Minggir. Profesor Cahya, kami dari Pratama Medika, pemimpinnya. Anak saya tidak sengaja menyinggung Profesor Cahya. Kami sengaja datang untuk minta maaf. Kak, aku nggak mau ketemu mereka. Pesta Profesor Cahya, tidak untuk orang luar. Silakan pergi. Dokter. Ma, semua salah kakak. Dia dulu melawan Prof. Cahya. Sekarang, bahkan muridnya juga tak mau bantu kita. Nining si celaka. Malah bikin masalah sebesar ini. Ma,
Kakak harus datang ke Profesor Cahya dan berlutut minta maaf. Kalau enggak, Adi benar-benar takkan selamat. Benar, aku telepon dia sekarang. Suruh dia cepat datang minta maaf. Nining, teleponmu. Nining, sekarang juga cepat ke pesta kembalinya Profesor Cahya. Berlutut minta maaf padanya. Nining, segera. Cepat ke pesta kembalinya Profesor Cahya. Berlutut minta maaf padanya. Begitu dia tolong adikmu. Kau dengar tidak? Ibu Dewi, kita sudah putus hubungan. Dasar anak durhaka. Kau tega sekali. Kakak, aku tahu kakak masih marah padaku. Tapi, Profesor Cahya tak mau menolong adik. Ini semua salahmu, karena melawan Profesor Cahya. Ibu tak akan marah padamu. Cepat pulanglah, jangan marah lagi. Nining, kalau kamu setiga Rara, setengahnya saja. Ibu, Karena kamu sudah jadi anak kandung mereka, soal menyelamatkan adik, tentu saja jadi tanggung jawabmu. Tentu saja aku wajib menolong adik. Tapi, sekarang Profesor Cahya tak mau menolong adik. Cepatlah ke sini, berlutut minta maaf pada Profesor Cahya. Aku rela langsung pergi dari keluarga Pratama, tak akan mengganggumu lagi. Lara, ngomong apa sih? Kami takkan biarkan kamu pergi. betul. Rara, overacting. Nining, cepat ke pesta kembalinya Profesor Cahya. Berlutut minta maaf pada Profesor Cahya. Kau dengar tidak? Baik, aku tahu. Aku akan datang. Dasar anak durhaka. Beraninya dia tutup teleponku. Ibu, biar aku saja. Aku yang berlutut minta maaf pada Profesor Cahya. Asal bisa selamatkan adik, aku rela lakukan apa saja. Ngomong apa sih? Kamu kan gak salah. Maafin apa? Semua salah Nining, si pembawa sial. Sudah. Yang penting kita temui Profesor Cahya. Bapak Ibu, silakan masuk. Benarkah? Syukurlah Pak, Bu. Setelah kita masuk, mohon pada murid Profesor Cahya. Kalaupun harus jual semua harta, kita harus selamatkan adik. Betul. Ayo. Itu kan murid baru Profes Cahya, Dr. Jenius kan? Katanya baru temukan teknik regenerasi katup jantung. Itu dia. Ayo kita mohon padanya. Halo dokter, saya dari Pratama Medika. Saya Putra Pratama. Saya kesini mau klarifikasi. Soal apa? Suara ini gak mungkin. Dia kan Dr. Jenius. Tangan Nining sudah cacat. Gak mungkin dia. Pasti aku salah. Master, saya tahu. Anda tahu soal kakak saya, soal Nining. Dia masih muda dan naif. Dulu dia melawan Profesor Cahya. Saya minta maaf atas namanya. Kok kamu tahu dia menyinggung Profesor Cahya? Saya ada di sana saat itu. Dia bicara kasar. Dia juga bilang pendapat Profesor Cahya sudah ketinggalan zaman. Ini salah saya. Saya kurang ajar. Mohon maafkan kami. Asalkan Anda bersedia menyelamatkan putra saya, Yayang. Kami rela memberikan seluruh harta kami untuk Anda. Anak perempuan kalian, Nining, juga jenius medis. Kenapa tidak biarkan dia operasi? Nining. Dia sudah lama cacat. Tendangannya patah. Sumpit saja tak bisa dipegang. Mana bisa operasi? Lagi pula, dia licik. Dia main sama atasan RS. Sudah lama aku putus hubungan dengannya. Anak durhaka itu. Mati pun pantas. Nining? Ingat perkataan kalian hari ini. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Kamu beneran murid terakhir Profesor Cahya? Gak mungkin, Pak, Ma. Tendon tangannya patah. Sendok pun tak bisa dipegang. Profesor Cahya, mana mungkin menerima cacat jadi murid? Lalu kenapa dia muncul di sini? Dia pasti masuk diam-diam. Dia memanfaatkan statusnya dulu, pura-pura jadi dokter jenius. Kakak, kamu pura-pura jadi murid Profesor Cahya. Gak takut ketahuan di sini? Nining, dulu kamu melawan Profesor Cahya. Sekarang malah pura-pura jadi muridnya. Kamu mau hancurkan keluarga Pratama. Yayang masih di ICU, menunggu dokter jenius untuk menyelamatkannya. Kamu mau membunuh adik kandungmu. Nining, tendon tangannya patah. Jangan pakai prestasi masa lalu untuk pamer. Pergi sekarang, minta maaf pada Profesor Cahya. Minta maaf? Aku juga beri kalian kesempatan untuk minta maaf padaku. Karena kalian lahirkan aku bisa beri kalian jalan keluar. Orang tua tak pernah salah. Kami susah payah membiayai kamu kuliah. Malah kami minta maaf. Pa dan Ma membesarkanmu. Kalaupun mereka salah, semua itu demi kebaikanmu. Kenapa kamu begitu durhaka? Demi kebaikanku. Jadi tanganku cacat, harusnya aku berterima kasih. Tanganmu luka, apa hubungannya dengan kami? Cepat minta maaf pada Profesor Cahya. Kalau tidak, Yayang mati. Buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Laboratorium Biomedis Cahya. Peneliti Nining. Kamu beneran Dokter Jenius itu?
Stempel ini kok sama seperti yang Profesor Cahya tunjukkan di Forum Medis Internasional tahun lalu? Sama persis. Jangan-jangan kamu benar-benar murid terakhir Profesor Cahya? Palsu, semua itu palsu. Laboratorium Profesor Cahya isinya para ahli hebat. Mana mungkin dia mau orang cacat dengan tangan patah. Rara, baiknya kamu diam. Nanti kalau Profesor Cahya keluar, jangan berlutut memohon padaku untuk membela kamu. Jangan buat malu. Yayang masih di ICU, menunggu Dokter Jenius menyelamatkannya. Cepat minta maaf pada Profesor Cahya. Kalau tidak, habislah kau. Lepaskan. Nining, jangan paksa. Kamu pura-pura dokter jenius. Bisa menipu sesaat, tapi bisa seumur hidup. Tadi adiknya bilang tangannya cacat. Jangan-jangan dia beneran jadi murid Profesor Cahya? Nggak tahu ya, tapi ID Profesor Cahya untuk laboratoriumnya nggak bisa dipalsukan kan? Profesor Cahya, aku minta maaf atas anakku yang durhaka. Mohon jangan ambil hati. Tolong selamatkan anakku. Siapa suruh sentuh murid terakhir Profesor Cahya? Dr. Nining di Laboratorium Profesor Cahya memimpin proyek regenerasi katup jantung. Artikelnya sudah dipublikasikan. Kalian percaya orang luar, tapi tak percaya anak kandung kalian sendiri. Memangnya kalian pantas jadi orang tuanya? Benarkah dia jenius yang temukan teknologi regenerasi? Tapi kok Profesor Cahya mau terima orang yang tangan cacat? Benar. Bukannya tanganmu cacat. Kok bisa masih riset? Iya. Gak mungkin kan? Pak, mereka pasti selingkuh. Kak Rizky membantu kakak memalsukan identitas. Kakak hanya mau balas dendam. Dia tak mau selamatan Yayang. Dia mau Yayang mati. Rara, yang memalsukan itu kamu. Mahasiswi Akademi Transportasi, jurusan keperawatan. Punya ijazah doktor palsu, menipu mereka selama 10 tahun. Kalau mengaku sekarang, aku masih biarkan kalian pergi dengan baik. Jangan sok misterius. Pasti kamu pakai cara licik untuk membodohi Rizky. Cepat minta maaf pada Rara. Jaga nama baiknya. Benar, kamu harus bantu Rara. Karena kalian tak mau insaf, aku tak punya omongan lagi. Satam. Bawa 3 orang ini, lempar keluar. Kamu! Lepaskan kami, lepaskan Nining, lepaskan aku. Perlu hubungi tim hukum sekarang? Belum, biar mereka merasakan rasa tak punya apa-apa. Rasa tak punya apa-apa. Nining, Rizky. Profesor Cahya. Nining, orang yang saya kirim sudah menangkap pelakunya. Ibu yang memfitnahmu itu juga sudah mengaku. Buktinya di sini. Terima kasih, Prof. Cahya. Apa rencanamu? Waktunya berakhir. Rabu depan adalah hari penggantian dokter baru. Saat pengumuman hasil, akan kuungkap semua bukti. Mohon bantu saya mengundang mereka. Baik, pas sekali. Biar semua orang lihat sifat asli mereka. Sialan, dasar bocah sialan. Berani-beraninya mengusirku. Akan ku buat kakinya patah. Operasi kedua Yayang. Dokternya belum ada. Gimana ini? Aku akan tangkap dia sekarang. Ku bungkus pun dia agar minta maaf pada Profesor Cahya. Ibu, tenang Bu. Sekarang kakak dekat sekali dengan Profesor Cahya. Rizky Santoso juga sudah dibujuknya. Kalau ibu cari dia sekarang, aku takut dia akan melakukan hal buruk pada ibu. Cuma cacat. Bukankah Profesor Cahya itu profesor terkenal, ahli medis hebat? Kalau dia tahu Nining palsu jadi muridnya, dia pasti takkan melepaskannya. Benar, Rara, tenang saja. Setelah Yayang sembuh, ayah pasti akan suruh Nining bersujud minta maaf padamu. Halo? Dokter Zain, benarkah Asyik? Pak, Bu, kakak memfitnahku soal palsu akademik. Sudah selesai. Aku bisa lanjut menjalani seleksi dokter spesialis utama. Bagus, kan ku bilang Rara difitnah. Bagus, memang anak ayah. Nining, saat aku jadi direktur, habislah kau. Mama, Papa, aku sebentar lagi akan menjadi dokter spesialis utama termuda di RS Nusantara. Nanti, Departemen Pembelian RS akan lebih memilih alat medis kita. Benar, Rara. Kalau kamu jadi kepala, Prof. Cahya pun akan mengagumimu. Operasi kedua Yayang baru ada harapan. Iya. Nining itu nggak tahu diri. Tangan rusak seharusnya di rumah saja. Kita sudah memanjakannya, tapi masih bikin onar. Dasar tak tahu diuntung.
Nining, kok kamu di sini? Memangnya ini tempatmu buat berulah? Cepat enyah dari sini. Nining, kamu goda direktur RS dan memfitnah Rara curang. Masih punya muka datang ke pemilihan dokter spesialis utama. Cepat mundur dari pemilihan, berlutut minta maaf pada Rara. Minta aku berlutut padanya. Mimpi saja. Kamu? Mama, sudahlah. Aku nggak mau kakak marah. Nggak bisa. Hari ini dia harus minta maaf padamu. Baik, aku setuju. Nah, begitu dong. Harusnya dari tadi begini. Nining tahu diri juga. Kamu takkan pernah menang dariku. Pak, Bu, kenapa kalian memaksaku untuk berlutut minta maaf pada orang yang curang? Nining, diam. Jangan laur. Pak, Bu, demi membuat Rara jadi kepala, kalian suruh orang pura-pura jadi pasien, memotong otot tanganku. Bahkan kalian menyuap seorang ibu untuk memfitnahku terima suap dan membunuh pasien. Hanya karena aku menghalanginya? Jadi, orang tua kandung malah memotong tendon tangan anaknya. Aku pernah lihat bekas luka itu. Jelas-jelas dipotong benda tajam. Kasar sekali. Bukan begitu. Jangan dengar omong kosongnya. Nining itu anak kandungku. Aku sayang dia sekali. Mana mungkin aku sakiti dia. Nining, kita kan darah daging. Kok kamu bisa ngarang ginian untuk merusak nama baik orang tua? Jangan asal bicara. Apa aku bicara bohong? Kamu tahu sendiri. Kakak, aku tahu tanganmu terluka karena pasien. Kamu jadi sedih. Tapi jangan karena tanganmu cacat. Kamu sengaja memfitnah papa dan mama. Mereka di depan ranjangmu, menjagamu siang malam. Mereka menangis sampai mata bengkak. Benar, dulu tanganmu luka parah sekali. Kalau bukan kami yang cari dokter hebat dan jual semua harta untuk rehabilitasimu, kamu sekarang pasti tak bisa pegang sumpit. Bagus, jadi aku harusnya berterima kasih juga. Karena suruh orang potong tanganku, menolak siapkan darah, dan membuatku hampir mati di meja operasi. Nining, kau terluka. Hatiku sakit. Mama tahu setelah cacat kamu sedih. Jangan lagi kabur dari rumah. Wah, Mama khawatir loh. Jangan sok baik. Cici. Kalaupun orang tuanya salah, jangan ribut di depan umum. Lihat ibunya nangis parah. Mungkin cuma salah paham. Semua salahku. Aku gagal mendidiknya. Maaf sudah merepotkan. Dasar tak tahu diuntung. Orang tuanya besarkan dia. Kok bisa sekejam ini? Kalian yakin ini salah paham? Kalau begitu, buktinya yang bicara. Harddisk yang rusak. Sudah saya minta teknis dipulihkan. Di dalamnya tercatat kalian menyuap ibu dan mengajarkannya memfitnahku. Kalian yakin mau diputar di depan umum? Memangnya kenapa kalau ada videonya? Mungkin kamu bayar orang untuk berakting. Dengarkan rekaman ini dulu. Kakak, progres medis ini semua rencana ibu. Mereka dengar kamu mau jadi kepala. Takut kamu ambil bangkuku. Makanya ibu suruh orang patahkan tanganmu. Di mata mereka, aku yang jadi satu-satunya kesayangan mereka. Ini buatan AI. Ini kamu yang palsukan. Tanganmu sudah sembuh? Nining. Kamu bawa rekaman palsu ini untuk apa? Jawab. Kamu cuma mau memfitnah kami karena menyuruh orang melukai tanganmu. Bukankah ini kenyataan? Kalau pikiranmu begitu bisa membuatmu lebih lega, Bu rela tanggung jawab. Benar-benar takkan mengaku sampai mati. Kok kamu di sini? Ini orang yang dibayar 200 juta untuk melumpuhkan tanganku. Yang melumpuhkan tanganku. Ibu Dewi, apa ibu tidak mengenalnya? Aku sama sekali tidak pernah melihatnya. Upacara pengangkatan dokter spesialis utama sebentar lagi mulai. Profesor Cahya juga sebentar lagi datang. Biar sampah ini di sini, memalukan sekali. Sapam, bawa dia keluar dulu. Mau membunuhnya, terlambat. Kau lukai putriku. Beraninya kau muncul. Yunus, hari ini kita akan membuatnya membayarnya. Benar, berani-beraninya melukai Nining. Hari ini, ku buat kau mati tak berbekas. Kau dengar? Mereka mau membunuhmu. Semua ulahnya. Ini yang menyuruhku. Dia memberiku 200 juta untuk melumpuhkan tangan Nining. Katanya begitu. Takkan ada yang bersaing dengan Rara untuk jadi direktur. Aku tak mau mati. Tolong aku, tolong aku.
Kau memfitnahku. Nining itu anakku. Mana mungkin aku mencelakainya? Kakak, kalau kakak tak mau aku pergi saja. Kenapa kakak cari orang begini untuk sengaja memfitnah kami? Benar, omongan preman begini nggak bisa dipercaya. Dia pasti dibayar Nining untuk menjebak kami. Aku punya bukti. Bukti transfer dan rekaman telepon. Semuanya sudah kuberikan ke polisi. Kalian tak bisa mengelak. Tak bisa mengelak. Beraninya kau simpan bukti. Kau cari mati ya? Jadi, ibu mengaku bahwa preman sengaja melukaiku. Harimau pun tak makan anaknya. Kalian ini orang tua, malah menyewa orang untuk melumpuhkan tangan putri sendiri. Sungguh kejam. Binatang, itu kan putri kandung kalian. Kok bisa seorang ibu begitu pada putri sendiri? Bukan aku difitnah. Nining dan Rizky, mereka bersekongkol. Bicara, cepat. Siapa? Siapa yang suruh kamu? Masih mau membunuhnya? Bukan, aku cuma mau dia bicara jujur. Serahkan dia dan buktinya ke pihak berwajib. Dokter Nining, ampuni aku. Beri aku kesempatan. Dokter Nining. Nining, ibu itu demi kebaikanmu. Dengar penjelasan ibu. Demi kebaikanku, kau suruh orang lumpuhkan tanganku. Kau fitnah aku terima suap sampai menewaskan orang. Kau sudah berbuat jahat, apalagi yang mau kau benarkan. Kakak, ibu juga punya alasan. Dasar ibu ini, ibu itu. Rara Suryani, kamu pikir kamu itu Putri Pratama? Cukup. Rara itu putri kami. Kalau bukan karena kamu yang selalu merebut milik Rara, selalu menindasnya sejak kecil, aku dan ibumu mana mungkin berbuat begini. Jadi... Kalian suruh orang melumpuhkan tanganku. Masih salahku juga. Memang salahmu. Rara tak punya orang tua sejak kecil. Dia aku cari sejak kecil. Apa salahnya kami sayang padanya? Kau rebut posisinya sebagai kepala. Kau bahkan memukulnya. Kau harus minta maaf pada adikmu. Kalian lumpuhkan tanganku. Anggap saja ini lunas atas jasa lahirku. Mulai hari ini, aku, Nining, tak ada hubungan lagi dengan keluarga Pratama. Nining, kami kan orang tua kandungmu. Kamu benar-benar mau di depan umum putus hubungan dengan kami? Demi anak angkat, orang tua yang mematahkan tendon tangan anak kandungnya. Aku, Nining, tidak mau orang tua seperti itu. Benar, kalian sama sekali tak pantas jadi orang tuanya. Kalau bukan karena kamu dan Rara berebut posisi dokter spesialis utama, mana mungkin jadi begini? Tanganmu sekarang sudah sembuh kan? Jangan berulah lagi ya. Rara, sebentar lagi jadi dokter spesialis utama termuda di RS Nusantara. Nanti kamu pun harus bergantung padanya. Lihat baik-baik ini. Aku murid terakhir Profesor Cahya, ahli regenerasi katup jantung. Pemimpinnya Dr. Jenius. Benar dia. Jadi pemenang penghargaan medis tertinggi tahun ini benar-benar Nining ya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Nining, jangan kira karena kamu menggoda Kak Rizky, kamu bisa pura-pura jadi dokter. Kebohonganmu ini nanti juga akan terbongkar. Kak, jangan tertipu dia. Rara Suryani, jaga mulutmu. Aku dan Dokter Nining bersih. Kalau kau memfitnah kami lagi, aku akan tuntut kau atas fitnah. Lihat semua, dia membelanya begitu. Masih berani bilang mereka bersih. Kak Rizky, apa untungnya kakak dari kamu? Sampai kamu membantunya berbohong. Rara, beraninya memukulku. Ma, lihat dia. Dia tega sekali demi posisi dokter, menamparku di depan banyak orang. Nining, kamu gila. Rara itu adik kandungmu. Kok tega kamu? Durhaka, kamu sudah lancang. Beraninya memukul adikmu di depan umum. Tak tahu malu. Cepat minta maaf pada Rara. Minta maaf. Rara, di antara kita berdua, siapa yang naik posisinya dengan cara licik? Pasti kamu. Kamu bujuk direktur. Sambil goda Kak Rizky, kamu main dua-dua. Dasar tak tahu malu. Kakak mengaku sampai mati ya? Kak Rizky, tolong. Biarkan semua melihat siapa sebenarnya yang tak tahu malu. Suara apa? Lihat layar besar. Ya ampun, jijik. Orang ini kok familiar ya? Itu kan Dokter Dewi. Yang di sebelahnya Wakil Direktur.
Sayang, kamu akan membantuku, iya kan? Sayangku, bikin aku cemas. Sayangnya aku baik-baik. Posisi dokter spesialis utama selanjutnya pasti jadi milikmu. Dasar kamu. Lalu Nining. Dia selalu melawanku. Aku wakil direktur, masih takut sama dokter kecil. Memang sayangku yang terhebat. Aku harus menjadikan Nining merana. Biarkan saja dia. Buat aku senang dulu. Benar saja, kok dia bisa tiba-tiba jadi bedah utama operasi seberat itu? Ternyata begini. Jijik sekali. Demi promosi, malah sama wakil direktur main gitu. Bahkan menjatuhkan kakaknya sendiri. Bukan begitu. Siapa yang sebenarnya pakai cara licik untuk jadi spesialis utama? Sekarang, sudah jelas. Ma, video ini palsu. Iya, Nining yang memalsukannya. Dia iri sama aku. Dia mau merebut posisi dokter spesialis utama. Nining, aku tahu kamu jahat. Demi jadi direktur, kamu sungguh tak tahu malu. Anak durhaka, kamu main serong, bahkan pura-pura jadi murid Profesor Cahya. Demi naik status, hal licik apapun kamu lakukan. Cepat minta maaf pada Rara. Siapa berani pura-pura jadi murid jeniusku? Bu, Siapa yang pura-pura jadi murid jeniusku? Profesor Cahya, saya kurang mengawasi. Makanya putri saya berani pura-pura jadi murid Anda. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Biar dia minta maaf pada dokter jenius sejati. Profesor Cahya, kakakku tidak sengaja. Anda kan orang besar, maafkan dia kali ini. Dia hanya ingin perhatian dari papa dan mama. Mengampuni kalian. Nining, cepat minta maaf pada Profesor Cahya. Kakak, minta maaf saja pada Prof. Cahya. Papa dan mama akan membela kamu. Bu, Anda datang. Nining, kamu disalahkan. Nining, saya yang memilihnya sendiri. Murid terakhirku. Juga yang kalian sebut-sebut dokter jenius. Dokter jenius? Ternyata Nining. Kamu benar-benar dokter jenius itu. Dasar bodoh. Anak kandungmu sendiri adalah murid terakhir Profesor Cahya. Tapi kamu malah percaya omongan orang lain dan memaksanya sampai mati. Nining, mereka ini, apa mau kamu lakukan? Nining, kalau kamu dokter jenius, kenapa nggak bilang dari awal? Kami... Apa kalian sungguh tak tahu? Kalian sendiri yang tak percaya. Kalian hanya percaya Rara. Nining. Kami tidak pernah mau mencelakaimu. Itu semua salah paham. Maafkan kami ya. Hah? Salah paham. Waktu kalian memotong otot tanganku, kalian bilang akan melumpuhkan tanganku demi masa depannya. Ini juga salah paham. Pengawal, harimau pun tak makan anaknya. Demi anak angkat, kalian potong otot tangan anak kandung dan bayar orang untuk memfitnahnya. Hatimu lebih kejam dari ular. Lapor polisi. Aku akan membuat mereka membayar atas perbuatannya. Nining, kita ini kan satu keluarga. Kamu tega sekali. Sudah kubilang, aku dan keluarga Pratama sudah putus hubungan. Nining. Ibu tidak sengaja suruh orang memotong tanganmu. Jangan kirim ibu ke penjara. Tangkap. Nining. Nining. Ibu salah. Ibu nggak mau di penjara. Nining. Beri papa dan mama kesempatan lagi. Lihat saja sisa ikatan darah kita. Aku bisa kirim anak kalian ke penjara bersama kalian. Biar di penjara, dia bisa berbakti pada kalian. Aku tak mau di penjara. Nining, kenapa kamu selalu merebut segalanya dariku? Aku sengaja pura-pura lemah. Sengaja membuat mereka mematahkan tanganmu. Hanya kamu yang bisa selamatkan Yayang. Kalau kamu mati, tanganmu cacat. Yayang pasti mati. Kalian berdua seharusnya tak ada. Di keluarga ini aku satu-satunya anak. Rara, kamu bilang apa? Mama, cepat suruh dia melepaskanku. Bukannya Mama bilang, selama Nining menindasku, kapanpun, Mama akan selalu membelaku. Aku kan satu-satunya kesayangan Mama. Ternyata kamu selalu membohongiku. Kenapa kamu melakukan ini? Mama, bukannya Mama bilang, aku satu-satunya kesayangan Mama. Kenapa masih mau Nining dan Yayang? Mereka berdua seharusnya tak ada. Aku sungguh buta. Baru percaya omong kosongmu. Sampai melukai tangan anakku sendiri. Rara Suryani, aku dan ibumu membesarkanmu. Kamu malah menghasut kami melukai Nining. Apa kamu tega pada kami? Menghasut? Kalian yang memotong urat tangannya. Apa aku yang memaksa kalian pakai pisau? Semua karena kalian pilih kasih. Demi menjaga reputasi baik kalian sebagai orang tua angkat. Kalian beri semua hal baik untukku. Tapi bagaimana? Pantas saja Nining tak mengakui kalian. Orang sepertimu, yang egois, hanya peduli reputasi sendiri.
Tak pantas jadi orang tua. Nining, Mama salah. Mama sungguh salah. Ampuni Mama kali ini. Nining, ayah tahu salah. Ayah tak seharusnya dengar omong kosong Rara. Sudah terlambat untuk menyesal. Waktu kalian mencacatkan tanganku dan merusak masa depanku, kenapa kalian tidak pikirkan menyesal? Tunggu saja masuk penjara. Selain melakukan penganiayaan dan fitnah, kalian juga memfitnah putri kandung kalian sendiri, merayu pria. Dakwaan ini cukup membuat kalian dipenjara seumur hidup. Nining, ayah mohon. Ingat, ayah dan ibu sudah membesarkanmu. Maafkan kami ya. Aku tak punya orang tua, sudah kubilang. Nining, ampuni kami sekali lagi. Aku akan jadi budakmu untuk menebusnya. Lepaskan. Ibu takkan berani lagi. Kalau maaf saja cukup, buat apa ada polisi? Satpam, bawa mereka ke polisi. Semua salahmu. Kalau bukan kamu yang mengadu domba, mana mungkin Nining menghindariku dan menjebloskanku ke penjara. Semua salahmu. Lepaskan aku. Kamu sendiri yang pilih kasih. Kenapa salahkanku? Aku membiayaimu 30 tahun. Ku besarkan kau seperti putriku. Kenapa kau celakai putriku? Kenapa? Bawa pergi. Lepaskan. Ini resepnya, minum sesuai dosis. 3 hari lagi akan membaik. Jangan lupa kontrol seminggu lagi. Makasih Dokter Nining, Anda hebat sekali. Kak, Yayang, kok kamu kesini? Kak, aku bawa makan buat kakak. Ini semua aku masakin sendiri loh. Ada spare rib favorit kakak. Serius? Kelihatannya enak. Enak. Yayang, masakanmu makin enak ya. Oh iya kak, sudah diputus. Ibu karena menyewa pembunuh, buktinya kuat, dihukum 10 tahun. Tapi ayah dan Rara, karena rekaman transfernya dan rekaman suaranya tidak menyebut mereka dalangnya. Ditambah lagi Rara, dia bersikeras kalau ibu yang merencanakannya. Mereka bebas. Bebas? Kakak harus hati-hati, aku takut mereka melukaimu. Nining, ayah mohon. Tolong ibu, jangan biarkan dia menderita di penjara. Minta maaf pada hakim ya. Ingat saja, dia yang melahirkan dan membesarkanmu. Maafkan dia. Sejak otot tanganku dipotong orang kalian, antara kita sudah tak ada ikatan keluarga lagi. Yayang, cepat bujuk kakakmu. Yayang, waktu kamu kecil, ibumu paling sayang kamu. Kamu tega melihatnya menderita di penjara. Pah, aku dukung keputusan kakak. Kamu tega biarkan dia menderita. Dia itu ibumu sendiri. Yunus, jangan pakai ikatan keluarga untuk memaksa kami. Dulu saat dia memotong urat tanganku, apa dia pernah berpikir aku anaknya? Sekarang mau aku memaafkannya? Tidak mungkin. Apa maksudmu memaksa? Dia melahirmu, kamu harus selamatkan dia. Kalau tidak, kamu anak durhaka. Anak durhaka, akan kuhabisi kau. Pak, tenanglah Pak. Jangan ribut di RS. Halo, keamanan? Saya Nining. Ada yang ribut di kantor. Tolong turunkan orang. Kenapa kamu membela dia? Dia yang membuat ibumu di penjara. Kenapa kamu malah memihak dia? Baik. Tangan kakak, memang kalian yang suruh orang melukainya. Kalau bukan karena Profesor Cahya, sekarang dia tak bisa pegang sumpit. Juga, nyawaku ini memang kakak yang menyelamatkannya. Aku tak berhak memaafkan kalian untuknya. Dan kamu lebih tak berhak memaksanya selamatkan ibu. Kau, dasar ganteng. Dokter Nining, ada apa? Dia mengganggu kerja. Antar dia keluar. Lepaskan aku tak mau pergi. Nining. Selamatkan ibumu, aku mati di sini. Pak. Cepat ambil stretcher. Cepat bawa ke ruang perawatan. Dok, bagaimana ayah? Maaf, serangan jantung mendadak. Resusitasi gagal. Masuklah, lihat dia untuk terakhir kali.
Pa. Yayang, Nining, aku tahu kamu akan datang. Ayah salah. Bisa tidak? Maafkan ayah. Aku datang hanya untuk berpisah untuk terakhir kali. Jangan. Nggak mungkin. Kita ayah dan anak. Kita sudah lama bersama. Aku tahu. Kamu marah sama ayah. Jangan marah lagi ya. Ayah benar-benar salah. Tidak bisa. Kalau bisa aku takkan membantunya menyakiti kamu lagi. Sayangnya tak ada kesempatan lagi. Maaf. Kita takkan bertemu lagi. Kak. Pa. Kamu benar ini soal ibu, biar aku. Iya, Pak Dewasa. Oh ya, baru operasi. Jangan terlalu capek ya. Rara Suryani. Nining, akhirnya aku caplok kau. Rara Suryani, tenanglah. Menganiaya orang dengan pisau itu kejahatan berat. Kau mau dipenjara? Di penjara? Kenapa? Kau hancurkan segalanya. Keluargaku hancur, pekerjaanku hilang. Lalu kamu tetap dokter jenius itu. Dijaga adikmu, dibela Profesor Seno. Kenapa kamu dapat semuanya? Lalu aku tak punya apa-apa. Tenanglah, turunkan pisau. Kita bicara baik-baik. Bicara? Gak bisa tenang. Karena aku tak bisa mengalahkanmu, ikut aku ke neraka. Bicara? Gak bisa tenang. Karena aku kalah darimu. Ikut aku ke neraka. Nining, kau tipu aku. Akan kubunuh kau. Kak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa kamu harus selalu melawanku? Kenapa? Nining, kamu selalu disayang. Dan adikmu. Bahkan hidupnya enak. Lalu aku yatim piatu sejak kecil. Gak punya apa-apa, hidupku sengsara. Kalau aku gak berjuang untuk diri sendiri, aku bahkan gak punya kesempatan untuk hidup. Kamu salah pikir, ibuku takkan membiarkanmu sendirian. Dan aku juga tak punya rasa dendam sebesar itu. Jangan pura-pura. Di hatimu, aku takkan pernah diterima. Kalau begitu pikiranmu, aku tak bisa apa-apa. Kamu mau ketemu ibumu. Aku rasa dia juga pasti ingin menemuimu. Yayang, lapor polisi. Baik. Jangan, aku tak bisa pergi. Nining, jangan begini padaku. Halo, polisi? Taman Nusantara, ada penyerangan di sini. Selanjutnya, mari kita umumkan pemenang penghargaan medis terbaik tahun ini. Miming Pratama. Dia tidak hanya berhasil memimpin pembukaan operasi katup jantung pertama di negeri ini, tapi juga memimpin timnya menaklukkan berbagai tantangan medis. Sekarang dia resmi diangkat menjadi Wakil Direktur Rumah Sakit Nusantara. Selamat Dr. Nining, tanganmu bukan hanya bisa memegang pisau, tapi juga bisa menopang masa depan seluruh rumah sakit. Terima kasih, Direktur. Terima kasih atas kepercayaan RS. Terima kasih atas bimbingan Profesor Cahya. Terima kasih pada semua pasien atas kepercayaan mereka. Jalan medis tak ada akhir. Saya akan terus berusaha. Selamat, Kak. Makasih, Yayang. Masa lalu yang menyakitkan sudah menjadi debu. Dan masa depanku, seperti sinar matahari di ruangan ini, terang dan hangat.